warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena berkat dan penyertaannya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh berkumpul di dalam ruangan ini dalam kegiatan berbagi praktik baik bersama dengan saya Regina R, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Tika Tukang dan yang saya banggakan rekan-rekan guru SMPN 1 Atap Tika Tukang. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan saya pada kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya meminta kesediaan Ibu Esti memimpin kita di dalam doa. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut iman dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dalamnya Tuhan kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Kepada Ibu Esti yang telah membawa kita dalam doa, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Tika Tukang. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Untuk semangat pagi kita ini, saya ucapkan selamat pagi. Kita semua pagi semangat, gitu ya? Selamat pagi. Pagi semangat. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan, saya mengucapkan terima kasih. Baik, sebelum kita masuk pada pemaparan materi hari ini, saya ingin persilakan Bapak Ibu Guru semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu supaya kita pemanasan. Lagunya sudah biasa. Kalau suka hati tepuk tangan. Bisa ya? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Langsung saja kita masuk pada pemaparan materi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Tujuan dari pembelajaran hari ini atau materi yang saya akan paparkan hari ini, yang pertama untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Yang kedua, peserta dapat memahami budaya positif. Dan yang ketiga, peserta dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan dan hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hakikatnya pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri peserta didik dengan cara menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya, agar dapat mengatasi masalah yang mereka alami dengan memberikan kebebasan berpikir yang luas. Jadi seperti itu tujuan dan hakikat pendidikan menurut tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Lalu apa itu budaya positif? Mari kita jelajahi satu persatu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kesejahteraan individu dan kelompok.
Dalam konteks sekolah, budaya positif merujuk pada norma-norma dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Ini berdampak positif pada motivasi belajar dan prestasi akademik mereka. Lanjut. Jadi konsep budaya positif itu ada beberapa, ada disiplin, ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan, ada 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berada pada 3 aspek budaya positif, yaitu budaya positif yang berkaitan dengan kearifan lokal, budaya kita di Flores Timur, Adonara khususnya, terus 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Budaya positif dalam kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di Flores Timur. Jadi budaya positif ini dengan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang sangat menarik. Seperti apakah itu? Mari kita lihat satu persatu. Pengertian kearifan lokal. Jadi sebelum kita lihat satu persatu, kita lihat dulu apa pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal secara bijaksana dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ini mencakup etika, norma, tindakan, dan tingkah laku yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam arti bahwa kearifan lokal ini merupakan suatu perilaku hidup baik yang sudah turun-temurun, dan anak-anak kita, dalam hal ini murid, harus mengetahuinya. Jadi itu pengertian dari kearifan lokal. Nanti kita akan kaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Flores Timur ini dan keterkaitannya sama budaya positif kita yang ada di sekolah. Ya, ini dia peran budaya positif dan kearifan lokal. Yang pertama yaitu identitas budaya. Kearifan lokal membantu menjaga identitas budaya suatu komunitas atau daerah. Ini memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan karakter unik mereka. Orang Flores Timur atau Adonara khususnya dikenal ramah dan terbuka terhadap tamu. Mereka menyambut orang asing dengan senyum dan keramahan yang tulus. Saya berikan satu contoh. Kita di Adonara sini dengan orang Larantuka sana itu berbeda ya sekarang sapaannya, keramahannya. Mengapa demikian? Orang Adonara ketika kita bertemu di jalan, sapa atau saling bertutur kata, bersapa itu masih sangat kental. Sedangkan kalau kita ke Larantuka sana, kita sudah menemui ada banyak orang yang ketika kita bertemu di jalan, maka kurang lebih kita tidak akan mengenal mereka, karena hal-hal seperti itu sudah tidak ada, sudah hampir punah kalau kita bertemu dengan orang di Larantuka. Mereka itu sudah masuk dalam kategori orang kota. Kalau kita di sini kan budaya-budaya seperti itu kita anut masih sangat kental. Lalu yang kedua, orang Flores Timur atau Adonara ketika bertemu dengan orang lain di jalan atau dimanapun itu, nah ini dia, mereka akan bertegur sapa, misalnya dari mana itu, kalau di sini kan Maiko Takunai ya, terus mau kemana itu Maiko Takunai. Kalau dari mana baru Maiko Takubeto, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan implementasinya di sekolah. Soal budaya positif, implementasinya di sekolah, masalah keramahan dan keterbukaan, yaitu penerapan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi itu implementasinya atau penerapannya di sekolah yang kita lakukan saat ini. Ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketika kita pagi-pagi sudah apel di bawah sini, setelah itu kita menyampaikan kepada anak-anak kita atau murid-murid untuk berjabat tangan dengan kita. Lalu ketika kita di dalam kelas, mereka mau pulang juga atau mau keluar kelas juga berjabat tangan dengan
itu adalah salah satu budaya positif yang sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal yang harus kita terus sampaikan kepada anak didik kita agar mereka tahu bahwa betapa pentingnya budaya-budaya yang seperti itu kita tetap pertahankan. Karena itu adalah keunikan kita orang Flores Timur, Adonara khususnya. Lanjut yang kedua, yaitu gotong royong dan solidaritas. Masyarakat Flores Timur memiliki tradisi gotong royong yang sangat kuat. Mereka saling membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti membangun rumah, menanam padi, atau merayakan acara adat. Terdapat tradisi gotong royong yang unik dan bernama gemohing. Apa itu gemohing? Gemohing adalah bentuk gotong royong dalam masyarakat Lamaholot, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Kegiatan gemohing dilakukan untuk membersihkan ladang, menanam, memanen, dan membangun rumah. Bahkan pembangunan kantor desa, sarana sanitasi air bersih, jalan, jembatan, dan perkuburan warga desa juga termasuk dalam kategori bakti desa. Jadi itu merupakan gotong royong dan solidaritas kalau yang ada di Flores Timur, dan itu merupakan budaya positif. Lalu bagaimana implementasi atau penerapannya di sekolah? Kita lihat gemohing dan solidaritas ini penerapannya di sekolah, misalnya piket kelas, piket kantor, piket di WC, lalu kerja bakti yang biasanya kita suruh anak-anak ke pasar Karawutu, di rumah-rumah ibadah misalnya di masjid, di gereja, dan yang terakhir pernah juga kita menyuruh siswa kita untuk kerja bakti di kantor desa beberapa tahun yang lalu itu merupakan salah satu contoh budaya positif di dalam, ada solidaritasnya di dalam. Itu kan gotong royong. Kita menyuruh anak-anak kita untuk bekerja sama agar ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, mereka sudah tahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya buat, apakah saya harus bekerja sama dengan masyarakat. Iya, mereka harus tahu semua itu supaya kedepannya mereka itu tidak membabi buta. Arah tujuan mereka menjadi masyarakat yang baik itu akan terjalin dengan baik pula. Lanjut, keberagaman budaya dan agama. Jadi budaya positif yang ketiga yaitu keberagaman budaya dan agama dalam keterkaitannya dengan kearifan lokal. Flores Timur memiliki beragam suku dan agama. Meskipun berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan harmonis dan menghormati kepercayaan satu sama lain. Meskipun berbeda agama, masyarakat Flores Timur saling menghormati satu sama lain. Orang Katolik dan Muslim memiliki saudara dalam satu pohon keluarga, atau bahkan tetangga yang berbeda keyakinan. Meski demikian, mereka hidup berdampingan dengan harmonis. Jadi toleransi antar umat beragama kalau kita di Adonara sini masih sangat kental. Lalu implementasi atau penerapannya di sekolah itu seperti apa? Misalnya, anak-anak baik yang Muslim atau Katolik ketika tahun pelajaran baru, biasanya kita di sini sekolah mendatangkan pemuka agama atau tokoh agama dari kedua keyakinan tadi, misalnya agama Islam dan Katolik. Selain itu juga guru-guru selalu menyampaikan pentingnya toleransi antar umat beragama ketika ada keterkaitannya dengan materi yang guru-guru sampaikan. Hal yang menonjol yaitu ketika anak-anak disuruh memimpin doa berdasarkan keyakinan mereka. Jadi itu penerapan langsung yang kita lakukan di sekolah. Berikut lagi pelestarian warisan budaya. Kearifan lokal adalah bentuk pelestarian warisan budaya. Melalui budaya positif kita dapat memperkuat dan memanfaatkan kearifan lokal agar tetap lestari. Pulau Flores dikenal dengan seni kain tenun tradisional yang mempesona. Tenun Flores Timur memiliki keindahan yang begitu memesona. Kain tenun Adonara memiliki nilai budaya yang tinggi dan mendalam. Penerapannya langsung di sekolah atau implementasinya, anak diwajibkan mengenakan baju tenun khas Adonara setiap hari Kamis dengan tujuan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya daerah.
yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Lanjut, tarian tradisional. Tari Hedung adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam pertunjukan tari ini, para penari pria maupun wanita mengenakan pakaian khusus dan membawa senjata perang. Gerakan-gerakan yang mereka gambarkan merupakan jiwa kepahlawanan masyarakat Adonara di medan perang. Tarian Hedung juga biasanya kita lihat pada acara penjemputan tamu atau tamu, misalnya dalam hal ini pejabat, atau ketika ada acara di sekolah dan kegiatan lainnya. Implementasinya langsung di sekolah yaitu ketika ada kegiatan yang dilakukan di sekolah, anak-anak dilatih menari untuk penjemputan tamu pada kegiatan tersebut. Misalnya acara perpisahan, acara penerimaan buku laporan pendidikan. Dua hal ini kan kita sudah lakukan. Acara perpisahan baru-baru kita juga menjemput orang tua wali itu dengan tarian Hedung. Lalu penerimaan buku laporan pendidikan baru-baru juga, dan acara baru-baru juga penjemputan kepala dinas pendidikan serta Pak Camat saat perkemahan pramuka. Jadi seperti itu implementasinya langsung di sekolah. Dan yang terakhir yaitu keberanian dan semangat berjuang. Sejarah Flores Timur mencatat perjuangan melawan penjajahan dan bencana alam, semangat berjuang dan ketahanan masyarakat menjadi bagian dari karakter mereka. Implementasinya langsung di sekolah dalam hal keberanian dan semangat berjuang ini, setiap apel pagi di sekolah selalu ada penanaman karakter-karakter untuk terus semangat dalam belajar. Selain itu juga pada event-event lomba atau pertandingan, anak-anak selalu dibekali dengan motivasi untuk berani dan bersemangat. Misalnya pertandingan sepak bola, lomba menyanyi, fashion show, dan lain-lain. Jadi terkait dengan budaya positif dalam hal kayak ada kaitannya dengan kearifan lokal tadi yang saya sampaikan, ada 6 itu semuanya sudah diterapkan di sekolah kita ini. Jadi bukan belum diterapkan, tetapi saya menyampaikan ini karena benar-benar kita sudah terapkan di sini. Dan semua karakter ini memperkaya budaya positif Flores Timur dan menjadikannya tempat yang unik dan menarik untuk kita jelajahi. Lanjut, 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah menurut Diana Gosen. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum yang pertama. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi kita guru-guru yang ada di sini, mari kita merefleksikan diri kita, pernahkah kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum? Kalau saya pribadi, saya sering berada pada posisi ini. Teman-teman yang lain bagaimana? Silakan menjawab sendiri ya, di dalam hati. Lanjut, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Jadi pernahkah kita berada pada posisi seperti ini, membuat rasa bersalah? Kalau saya pribadi pernah juga berada pada posisi membuat rasa bersalah. Lanjut teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti kita bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kadang kita membuat murid itu bergantung kepada kita. Dan sebenarnya itu adalah hal-hal negatif yang tidak pantas untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan pernahkah kita menjadi posisi kontrol sebagai teman? Lanjut, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi pernah kita berada pada posisi sebagai pemantau? Saya rasa biasa ya kita berada. Kadang kan kita seperti ini. Saya memiliki daftar hadir si A ini 10 kali tidak hadir. Kalau orang tua yang tidak terima suruh mereka datang, saya bertangan semua ini. Ada kan? Dan itu juga kadang kita sebagai pemantau, dan apapun kesalahan-kesalahan yang anak lakukan itu tugas kita memantau terus, melihat kesalahan yang anak lakukan. Pernah kita berada pada posisi seperti itu? Yang terakhir, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi dari sekian posisi kontrol yang tadi sudah kita lihat bersama, posisi kontrol yang paling pas itu adalah manajer. Dan apakah kita sudah berada pada posisi kontrol tersebut? Silakan menjawab sendiri. Lanjut di segitiga restitusi. Langkah-langkah
restitusi yaitu satu, menstabilkan identitas. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi pada langkah menstabilkan identitas ini saya langsung memberikan contoh ketika seorang anak misalnya berbuat kesalahan, dia berkelahi dengan temannya di sekolah. Dia melakukan itu bukan karena tidak ada alasan. Jadi kita boleh memanggil itu bukan haknya saja guru BK yang memanggil, tapi guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah bisa memanggil. Dipanggil anak itu baik-baik. Tanyakan kepada dia apa yang terjadi pada dirinya. Dan ketika dia berbicara, jangan sekali-sekali kita memotong. Biarkan dia meluapkan semuanya dulu. Dia melepaskan segala apa yang dia rasakan sampai dia memukul atau melakukan itu, dia akan menceritakan semuanya. Walaupun saat kita mendengar kita emosi, tahan emosinya, dengarkan semua keluh kesahnya dulu. Karena nanti ada giliran kita sebagai guru yang berbicara. Langsung kita bisa mengajukan pernyataan ini. Jadi setelah mereka ceritakan semuanya, kita bisa menyampaikan seperti ini. Berbuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Lalu kita bukan menanyakan kesalahannya, tetapi kita fokus memperbaiki masalah yang terjadi. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi pernyataan serta pertanyaan itu yang bisa kita ajukan setelah si anak selesai mencurahkan seluruh isi hatinya. Lanjut, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah kedua yang perlu dilakukan yakni memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Saat dia mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Itu tadi. Di bagian menstabilkan identitas, kita mendengarkan semua curahan mereka, lalu kita validasi tindakan. Pernyataan yang bisa kita ajukan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Itu yang kita sampaikan. Kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan tertentu. Jadi nanti mereka akan menyampaikan alasannya apa. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi anak itu melakukan hal tersebut karena dia mempertahankan sesuatu yang penting bagi dia. Dan yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu memperbaikinya? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal dari dalam internal. Saat langkah pertama dan langkah kedua sukses kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan idealnya tersebut. Pertanyaan yang kita bisa ajukan, yang pertama, apa yang kamu yakini? Keyakinan kelas, kembali lagi ke situ. Ada aturan yang kita buat di sekolah atau di kelas. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi ada nilai-nilai yang disepakati. Misalnya saya tidak sepakat pada nilai tidak disiplin, nilai kebajikan yang lain. Lalu tidak bertanggung jawab, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Lalu
Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu? Jadi seperti apa sih suasana kelas yang kamu inginkan? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maunya kamu itu seperti apa? Jadi demikian pemaparan materi dari saya. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman jika ingin menanggapi, memberikan saran, dan bertanya. Saya berikan waktu. Terkait materi posisi kontrol dari guru, tadi dijelaskan ada 5. Dari kelima posisi kontrol itu dikatakan bahwa posisi manajer itu yang paling tepat. Alasan mengapa posisi manajer itu paling tepat, mungkin Ibu bisa jelaskan dia punya kelebihan dari 5 posisi kontrol itu. Untuk saya sendiri, selama ini saya lebih menerapkan pembuat rasa bersalah ya. Lebih menekankan ke situ, dan mungkin Ibu lebih bisa menjelaskan kenapa posisi manajer itu dikatakan posisi kontrol yang lebih tepat dari kelima posisi tersebut. Sekian, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Eva. Kita kembali pada bagian posisi kontrol guru. Ini. Jadi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi pada posisi kontrol manajer ini, dia sudah menjadi teman dan juga pemantau di dalam. Lanjut, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Lanjut dulu. Di sini seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Pertanyaan tadi, kira-kira mengapa pada posisi kontrol sebagai manajer itu merupakan posisi kontrol yang paling baik dan diharapkan sebenarnya, dan seharusnya kita sebagai guru itu berada pada posisi kontrol tersebut. Kembali lagi pada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah dia menuntun dan membimbing. Itu yang perlu kita pahami. Pertama, dia hanya menuntun dan membimbing. Kalau masuk pada posisi membuat rasa bersalah, apakah dia menuntun? Penghukum, apakah dia menuntun? Gitu. Teman oke, tetapi dari segi teman juga ada sisi negatif dan positifnya tadi. Terus selain teman tadi, apa lagi tadi? Pemantau, iya, pemantau. Jika kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang teori pendidikan, maka kembali lagi bahwa posisi yang paling pas yaitu manajer. Karena di situ guru itu menuntun dan dia membimbing. Bahasa-bahasa yang kita lontarkan pada saat kita membimbing atau menuntun pada di posisi manajer itu keluar itu sangat santun, sangat lembut, dan tidak ada menyakiti anak. Biarkan anak mengeluarkan keluh kesah mereka. Bisa dipahami? Atau masih mau lanjut bertanya? Sudah? Oke, baik. Terima kasih pada Ibu Eva. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain. Iya, Pak. Untuk saya tidak bertanya, tapi saya hanya memberikan masukan terkait dengan penerapan
disiplin positif ini. Tadi ada beberapa komponen yang saya lihat. Yang pertama disiplin, terus ada lagi kontrol guru. Nah, dua hal ini mungkin dalam penerapannya harus berjalan dengan baik. Artinya disiplin. Kita pengontrolan terhadap siswa secara disiplin itu mungkin bisa akan membuat secara terus-menerus, bisa akan membuat siswa terbiasa. Tetapi kita hanya melakukan contoh saja, hanya melakukan hari ini kita kontrol, besok bolong lagi, lusa bolong lagi. Maka untuk penerapan disiplin positif ini mungkin akan sulit. Jadi hanya butuh disiplin dan pengontrolan dari kita secara terbiasa setiap hari supaya penerapan disiplin positif ini boleh berjalan dan dilakukan di setiap lini sudut-sudut masyarakat dan juga di sekolah itu secara baik. Nah, jadi kita lihat dulu dengan kearifan lokal. Kearifan lokal kita mungkin masing-masing kita dengan sapaan kita yang sangat baik untuk berpamitan, untuk pulang, itu sudah sesuai dengan kita punya kearifan lokal masing-masing. Beda soal dengan Adonara, jalan bawah dengan jalan atas itu beda semua. Tetapi sekarang itu mungkin karena perkembangan internet, perkembangan zaman ini, sehingga itu semua dengan sendirinya terkikis. Ya, terkikis dengan masuknya budaya-budaya yang tidak baik. Sehingga itu kita sebagai insan pendidikan dan juga di luar masyarakat juga kita juga punya tanggung jawab penuh untuk penerapan budaya positif ini, baik terhadap masyarakat, terhadap siswa yang memang hidup dalam dua lingkungan, yaitu di lingkungan masyarakat dengan di sekolah. Itu harus butuh pengontrolan dan terus perbiasaan sehingga itu menjadi suatu kebiasaan positif yang terus dilakukan. Mungkin hanya disiplin dalam hal pengontrolan ini terus dan menerus kita lakukan sehingga bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik. Itu saja. Baik, terima kasih masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Artinya disiplin dan pengontrolan ini kita harus lakukan secara konsisten dan berlangsung secara terus-menerus. Jika kita lakukan sekarang, besok tidak, maka tidak ada perubahan yang kita inginkan. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Tidak ada lagi. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin memberikan masukan. Masih ada waktu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi untuk CGP hebat kita angkatan 11. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibrahim. Oke, luar biasa pemaparan materi yang sangat bermanfaat.
Dan di sini saya sangat tertarik dengan 5 posisi kontrol guru. Dan menurut penjelasan Ibu Reni bahwa di sini kita disarankan untuk melakukan dan menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol. Keunikan dari posisi kontrol kita sebagai seorang manajer itu nanti akan diterapkan, disesuaikan. Istilah sekarang itu biasa dinamakan dengan coaching. Ya, coaching adalah satu proses di mana seorang coach mengarahkan si coach untuk menemukan permasalahan. Jadi itu bisa kita terapkan pada anak-anak kita. Jadi kalau misalkan kita menerap seperti yang kita lihat di kenyataan di lapangan, bahwa di sini kita sering menerapkan posisi sebagai penghukum, ya. Padahal di kurikulum Merdeka seperti ini tidak disarankan lagi dan tidak malahan untuk posisi kita sebagai penghukum itu tidak lagi diterapkan. Karena apa? Itu kita akan bisa membunuh karakter dari anak, ya. Jadi satu poin penting di sini bahwa kita menghukum anak itu tidak ada efek jerah dan tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Malah kita pukul hari ini, besok juga mereka akan buat lagi, karena seperti itu. Nah, coba sekarang kita terapkan yang dari posisi kita sebagai teman. Kalau kita terlalu akrab dengan siswa juga terkesan tidak bagus. Nanti di dalam pembelajaran mereka anggap itu kita teman. Kita sampaikan sesuatu, mereka balik menjawab kita seperti itu, tidak bagus. Terus yang berikut lagi, kalau kita sebagai penghukum, itu konsekuensinya bahwa akan menaruh dendam terhadap siswa, terhadap gurunya. Ya, setiap kali guru masuk, berarti mereka tidak akan merasa nyaman dengan kita karena tadi itu kita terlalu memberikan hukuman terhadap mereka. Dan itu sangat tidak diperbolehkan lagi di kurikulum Merdeka. Nah, disarankan di sini adalah posisi kita sebagai manajer, yang dimana bisa gini, siswa ada masalah, kita panggil. Setelah itu kita mengarahkan mereka bahwa sebelum kita mengarahkan mereka, kita harus menciptakan situasi yang membuat mereka merasa nyaman dengan kita. Ketika mereka merasa nyaman dengan kita, maka secara otomatis mereka akan terbuka dan menceritakan masalah apa yang mereka alami. Jadi setelah mereka merasa terbuka, nah di sini kita mulai pelan-pelan mengantarkan mereka, ya, kira-kira apa yang mereka buat ini melanggar tidak. Nah, kita di sini kita bukan memberikan mereka solusi, tetapi bagaimana kita mengarahkan mereka agar mereka itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan itu. Jadi uniknya manajer di sini bahwa kita mengarahkan anak didik kita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi tanpa kita memberikan suatu tekanan seperti itu. Terima kasih dari saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih masukan yang luar biasa dari Ibu Memi. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman, dipersilakan. Baik, jika tidak ada lagi, saya mengambil kesimpulan bahwa budaya positif menjadi gerbang menuju transformasi sekolah. Bukan sekedar teori, tetapi merupakan strategi efektif untuk diterapkan di sekolah. Oleh sebab itu, hadapi segala persoalan anak dan selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari menjadi agen perubahan yang baik bagi anak-anak kita dengan menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu bersama dengan saya dalam berbagi praktik baik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam sehat dan tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selanjutnya Diki ya. Iya, Kopong.
Saya Fana. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas, saya sangat bahagia.